Selamat pagi, anak-anak. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang Yakub, kemudian Yusuf, dan kita tahu bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya akhirnya tinggal di Mesir. Mereka menjadi bangsa yang besar. Tetapi kehidupan di Mesir, mereka ditindas. Mereka diperbudak. Jadi orang-orang Mesir tidak mau orang Israel itu lebih berhasil dari orang Mesir sendiri. Maka mereka ditindas dan diperbudak. Nah, akhirnya Allah yang setia kepada bangsa Israel ingin menyelamatkan bangsa Israel. Maka Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir. Maka hari ini kita akan belajar tentang Musa. Nah, ini gambarnya. Tapi baik kalau kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Musa. Dia adalah orang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, apapun dapat dilakukan. Bantulah kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia pada janjimu sampai akhir zaman. Amin. Sekarang kita akan memulai dengan cerita penyelamatan semut hitam. Pada suatu hari, di dalam hutan yang rimbun, semut merah menyerang kerajaan semut hitam. Mereka memang biasa menyerang untuk merebut telur, anak-anak, dan makanan yang berada di dalam sarang semut hitam. Semut hitam tidak tinggal diam. Moti, panglima perang semut hitam, memimpin pasukannya untuk melawan. Pertempuran sengit pun berlangsung. Karena jumlah semut merah yang menyerang jauh lebih banyak, pasukan semut hitam mulai terdesak. Moti segera memerintahkan pasukannya yang di dalam sarang untuk menyelamatkan ratu telur dan anak-anak. Maka ribuan semut hitam segera berlari membawa telur, anak-anak, dan ratu mereka. Untuk melindungi ratu dan anak-anak, Moti mencari jalan yang aman. Ia mengajak pasukan penyelamatnya menyeberangi parit yang kering. Hujan mulai turun ketika akhirnya pasukan semut hitam terdesak dan semut merah memenangkan pertempuran. Melihat pasukan semut hitam tengah berusaha menyelamatkan ratu, telur, dan anak-anak mereka, pasukan semut merah semakin beringas. Mereka pun cepat-cepat mengejar Moti dan pasukan semut hitam yang sudah hampir melewati parit. Moti dan pasukan penyelamatnya sudah melewati parit ketika ribuan pasukan semut merah yang mengejar mereka masuk ke dalam parit. Saat itulah tiba-tiba air hujan yang sudah mengumpul di atas bukit membanjiri parit itu, mengalir bagai air bah yang menyapu habis pasukan semut merah. Pasukan semut merah pun hanyut dalam air hujan, tinggal sedikit yang tersisa. Karena kalah jumlahnya,
Sisa-sisa pasukan semut merah segera melarikan diri. Dengan demikian, ratu, telur, serta anak-anak semut hitam pun selamat sampai di seberang. Nah, semut merah suka merampas telur dan makanan yang ada di sarang semut hitam. Moti, panglima perang semut hitam, tidak tinggal diam. Mereka melawan semut merah. Karena terdesak, Moti memerintahkan pasukannya menyelamatkan ratu, telur, dan anak-anak. Mereka menyeberangi parit. Hujan deras membanjiri parit dan menghancurkan atau menghanyutkan pasukan semut merah. Nah, sekarang kita akan menyimak Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot, di depan Baal Zefon. Dan mereka berkata kepada Musa, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu, di Mesir janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka,
lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga satu tidak dapat didekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke dalam laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Baik, bangsa Israel diselamatkan oleh Allah lewat Musa yang diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa berani melakukannya karena percaya bahwa Allah akan membantu dan melindungi. Orang yang berhasil adalah orang yang pantang menyerah, orang yang memiliki keberanian untuk terus berusaha dan mencoba. Yang diri Allah menjaga dan melindungi kita dengan berbagai cara yang tak terduga. Allah itu setia dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang percaya. Nah, ini saatnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam akhir pelajaran kita. Menurut kisah di atas tadi, siapa sebenarnya yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Bagaimana cara bangsa Israel diselamatkan? Apakah saat ini Tuhan Allah masih membebaskan orang-orang tertindas? Coba sebutkan contohnya satu saja. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena boleh mengenal Musa, pejuang yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bantulah kami semua agar semakin percaya kepadamu,
sehingga kami pun berani memperjuangkan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.